Menurut pengalaman para peserta yang sudah tes di CPNS kemarin, bahwa soal TKP itu sangat sulit. Soalnya terlihat benar semua setiap pilihannya dan hot serta berbentuk penalaran. Nah, seperti apa soal-soal terbaru yang bentuknya penalaran? Langsung aja teman-teman, kita mulai! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali ke channel Privat Alfaiz. Yap, spesial banget kita akan membahas soal TKP. Ini adalah video TKP yang kedua. Buat teman-teman yang belum nonton video part pertama, monggo tonton dulu teman-teman. Dan ini merupakan soal TKP model baru yang soalnya itu hot dan penalaran serta setiap pilihannya terlihat benar teman-teman. Yuk langsung aja kita mulai. Di sebuah lembaga keuangan, Sarah bekerja sebagai analis resiko. Dalam pekerjaannya, Sarah dituntut untuk menunjukkan sikap integritas dan tanggung jawab yang tinggi dalam mengelola resiko yang terkait dengan kegiatan perusahaan. Berikut adalah beberapa opsi tindakan yang dapat diambil oleh Sarah. A. Sarah melaporkan temuan resiko yang signifikan kepada manajemen. Sarah mengabaikan temuan resiko yang ditemukan. C. Sarah secara aktif berpartisipasi dalam diskusi dengan tim manajemen. Yang D. Sarah mengambil keuntungan dari kelemahan dalam sistem dan memanipulasi data. Yang E. Sarah menyembunyikan informasi tentang resiko yang berpotensi merugikan perusahaan. Kira-kira menurut teman-teman jawabannya apa? Boleh komen di kolom komentar. Hati-hati. Biasanya untuk soal-soal model baru ini, jawaban nomor 3, 4, 5 sulit untuk dibedakan, jadi seolah-olah benar. Tapi ketika teman-teman memahami ya 3 poin penting di soal TKP, yaitu siapa kita, apa wewenang kita dalam pekerjaan tersebut, kemudian bagaimana cara kita menyelesaikan masalah tersebut. Jadi kita selesaikan masalah sesuai dengan kewajiban atau wewenang kita. Nah, yang ketiga teman-teman ya, dengan pilihan yang mirip teman-teman jangan lupa baca secara detail untuk setiap pilihan yang mirip itu. Biasanya di situ nanti terlihat mana jawaban yang paling tepat. Oke, nah kata kunci di sini adalah si Sarah selaku sebagai analis resiko. Nah, dalam pekerjaannya Sarah dituntut untuk menunjukkan sikap integritas dan tanggung jawab. Berarti ketika dia bekerja dia harus profesional, bertanggung jawab, transparan juga ya dalam mengelola resiko terkait dengan kegiatan perusahaan. A. Melaporkan temuan resiko yang signifikan. Itu memang bagiannya kepada manajemen eksekutif perusahaan tanpa memperhatikan implikasi negatif yang mungkin terjadi. Nah, harusnya ketika dia bertanggung jawab, profesional juga, dia juga memperhatikan implikasi yang negatif yang akan terjadi pada perusahaannya. Maka ini kita simpen dulu jawabannya. Sarah mengabaikan temuan resiko yang ditemukan dalam analisanya untuk menghindari konfrontasi dengan manajemen perusahaan atau bahasanya ditanya-tanya oleh bagian perusahaan. Tapi ini harusnya tidak seperti ini, berarti ini kurang bertanggung jawab. Karena ini memang pekerjaannya, ketika dia menemukan resiko harusnya dia sampaikan, bukan diabaikan ya. Oke, yang C. Sarah secara aktif berpartisipasi dalam diskusi dengan tim manajemen untuk mengidentifikasi dan mengelola resiko secara efektif. Jadi kita temukan resikonya, kemudian dikelola seperti apa seharusnya, bagaimana solusi-solusi dari resiko yang ada. Maka ini oke. Nah, Sarah mengambil keuntungan dari kelemahan dalam sistem dan memanipulasi data. Ini berarti jelas salah ya. Oke. Yang E, Sarah menyembunyikan informasi tentang resiko. Dia menyembunyikan yang berpotensi merugikan perusahaan untuk menghindari tanggung jawab yang lebih besar. Harusnya walaupun itu berisiko, tapi sebagai seorang yang berintegritas, kata kuncinya, maka harusnya ia tetap sampaikan gitu kan. Nah, maka dari A atau C yang paling tepat, karena A itu tidak memperhatikan implikasi negatifnya, maka jawaban yang paling tepat adalah yang C. Yel dulu ya biar semangat. Alfaiz nomor 1 selalu yang C, karena C itu cinta. Oke teman-teman, kita lihat pollingnya, poin-poinnya. Jadi poin tertinggi ada di C, yaitu poinnya 5. Kemudian untuk A itu poinnya 4.
E3, B2, dan D-nya 1. Semangat teman-teman. Nanti aku pengen teman-teman untuk TKP ini kalian ikut menjawab juga. Nanti teman-teman koreksi kira-kira bener berapa, salah berapa untuk setiap soal yang kita bahas di video ini. Ya, selamat belajar, semangat mengerjakannya. Sekali lagi makasih yang udah subscribe, udah like, udah share. Semoga video Alfaiz ini membantu teman-teman. Semoga teman-teman bisa terbantu dan diterima sebagai ASN tahun ini. Amin, berkah selalu. Lanjut. Di sebuah negara yang terkena dampak radikalisme, terdapat seorang tokoh bernama Maya, seorang wartawan yang berdedikasi tinggi. Maya menyadari bahwa media memainkan peran penting dalam membentuk persepsi masyarakat tentang gerakan radikal. Dia ingin memastikan bahwa peliputan media tentang radikalisme dilakukan dengan cermat dan bertanggung jawab. Dalam upaya meningkatkan kerjasama antar instansi dan masyarakat dalam memerangi radikalisme, tindakan apa yang sebaiknya diambil oleh Maya? A. Menulis artikel yang memberikan gambaran umum tentang semua kelompok radikal. B. Menerbitkan semua informasi rahasia yang dikumpulkan tentang kelompok radikal. C. Menulis editorial yang mengkritik tindakan keras pemerintah dalam memerangi radikalisme. Kemudian melakukan wawancara dengan anggota radikal. Dan terakhir melakukan penelitian mendalam dan menulis artikel yang memberikan konteks dan pemahaman yang lebih baik. Nah, kira-kira teman-teman dulu yang jawab. Jawabannya apa ya untuk soal nomor 2 ini? Oke, seperti tips yang pertama tadi. Monggo, sambil komen. Yuk kita pahamin siapa peranan kita di soal ini. Maka kita selesaikan permasalahan di soal ini sesuai dengan peranan kita, kewajiban kita, wewenang kita. Dan terakhir, cari kata kuncinya. Biasanya di step option itu ada kata kunci yang memang sesuai dengan permintaan pada soalnya. Oke, hati-hati. Terlihat benar semua jawabannya, maka kita fokus ke siapa Maya. Maya seorang wartawan yang berdedikasi tinggi, yang menyadari bahwa media memainkan peranan penting untuk membentuk persepsi. Jadi dia sangat menentukan banget nih media ini, teman-teman. Jadi dia tidak boleh menyebarkan media yang tidak benar. Berarti dia harus menyebarkan media yang benar, yang membentuk pemahaman masyarakat ya, bahwa radikalisme itu sesuatu yang tidak benar, sesuatu yang buruk gitu kan. Nah, dia ingin memastikan bahwa peliputan media radikalisme dilakukan dengan cermat dan bertanggung jawab. Dalam upaya meningkatkan kerjasama antar instansi dan masyarakat dalam memerangi radikalisme, tindakan apa? Jadi meningkatkan kerjasama ya, kerjasama antar instansi masyarakat dan dalam memerangi radikalisme. Nah, mana nih? Dia harus bisa memastikan media itu harus cermat dan bertanggung jawab. Yang A, menulis artikel yang memberikan gambaran umum tentang semua kelompok radikal. Ini oke, tanpa memberikan penekanan pada kelompok tertentu. Oke, kita simpan dulu. Menerbitkan semua informasi rahasia yang dikumpulkan tentang kelompok radikal tanpa memberikan peringatan pada pihak berwenang. Oke, masih oke. Menulis editorial yang mengkritik tindakan keras pemerintah dalam memerangi radikalisme tanpa memberikan solusi. Nah, mungkin harusnya dia berikan solusi ya. Oke, ini juga kurang maksimal ya, karena kan di sini upaya meningkatkan kerjasama antar instansi dan masyarakat dalam memerangi radikalisme. Ketika memang mengkritik harusnya ada solusinya juga. Melakukan wawancara dengan anggota kelompok radikal dan menyiarkan informasi mereka secara langsung tanpa menyaringnya, ini juga cukup beresiko. Kalau nggak disaring cukup berbahaya juga ketika nanti ditelan mentah-mentah oleh beberapa oknum tertentu, sehingga ini bisa menimbulkan malah paham radikalisme. Oke, yang E, melakukan penelitian mendalam. Menulis artikel sebagai seorang wartawan ya, penelitian mendalam, menulis artikel yang memberikan konteks dan pemahaman yang lebih baik tentang akar penyebab radikalisme serta upaya pemecahannya atau pencegahannya. Berarti dia mencari tahu informasi penting ya, kemudian dia sampaikan melalui sebuah artikel ya, memberikan konteks dan pemahaman yang lebih baik, dan dia juga selain menemukan masalahnya, dia juga berikan solusinya. Maka menurut aku ini merupakan upaya meningkatkan kerjasama antar instansi dan masyarakat dalam memerangi radikalisme. Jadi walaupun yang lainnya kelihatan oke, tetapi jawaban yang paling tepat sesuai dengan permintaan adalah yang E. Nah, jadi memang harus paham dan sering latihan. Makanya nanti di soal tryout Alfaiz teman-teman akan melihat soal TKP yang bener-bener hot ya. Dari TO pertama kita udah desain sesuai dengan FR para peserta kemarin. Bahkan TO kedua video ini dibuat, ini belum launching, aku yakin video ini diedit mungkin bakal launching, dan teman-teman akan lihat TU-nya bener-bener mirip FR kemarin. Jadi FR para peserta itu bener-bener aku olah, aku buat di TU yang keduanya. Buat TU-nya gokil. TKP dari TU 1, TU 2 udah sangat hot teman-teman ya. Oke.
Poin tertinggi ada di E, kemudian diikuti oleh A, teman-teman ya. Semangat buat kalian semuanya, karena Alfaiz bakal membahas soal-soal terbaru semua. Jadi selain teman-teman udah subscribe, jangan lupa hidupin loncengnya, biar kalau kita upload teman-teman nggak ketinggalan konten hebat dan berkualitas dari Alfaiz. Terima kasih. Lanjut. Nah, selain aku punya FR, aku juga punya banyak testimoni dari peserta yang tes kemarin ini. Ya, jadi yang pertama dari Kak Maria Ulfa. Aku udah beli pakai TO789, malam ini baru coba kerjain TO7, alhamdulillah hasilnya baik. Makin semangat belajar dan ngerjainnya TO-nya biar makin lancar nanti ngerjainnya. Thank you Privat Alfaiz udah sediain wadah untuk kami berlatih dan belajar. Sama-sama Kak, semoga TO-nya membantu Kakak ya. Oke, nah ini memberikan ucapan kepada Kak Febri, Kak Dedi, Kak Nabila membagi ilmunya. Selamat yang sudah tes ya, semoga berkah selalu ya. Bahwa yang kita ajarkan ya 80% katanya bilang sangat mirip, berarti kan udah di atas 50% nih teman-teman. Jadi teman-teman makin terbiasa ngerjain soal-soal penalaran kalau belajar bareng sama kita. Dan bahkan banyak sekali ya testimoni, kemudian kabar gembira, banyak yang peringkat 1 juga di setiap sesinya. Dan bahkan ada yang dapat penghargaan gitu ya dari pemerintah daerahnya gitu ya, berupa dibikinin slide peringkat 1 gitu. Selamat pokoknya buat teman-teman yang udah belajar di Alfaiz, baik kelas online maupun tryout ya. Nanti teman-teman yang pengen beli ada di link di kolom deskripsi ya. Jangan sampai kehabisan karena kelasnya juga terbatas. Lanjut. Nah, soal nomor 3, buat link tadi teman-teman bisa di Privat Alfaiz buat nanya, nge-DM dulu ya. Siapa tahu teman-teman pengen nanya terkait kelas online ataupun tryoutnya biar mantep. Di sebuah sekolah dasar terdapat seorang kepala sekolah bernama Bapak Adi yang menghadapi tantangan kurangnya anggaran yang memadai untuk meningkatkan kualitas pendidikan bagi siswa-siswanya. Siswanya harus siswa-siswinya ya. Bapak Adi ingin mencari solusi yang dapat memberikan dampak positif bagi siswa-siswa tersebut. Dalam menghadapi masalah kurangnya anggaran untuk meningkatkan kualitas pendidikan, tindakan apa yang setidaknya diambil oleh Bapak Adi? A. Mengurangi jumlah jam pelajaran dan kegiatan ekstrakurikuler demi menghemat anggaran. B. Membatasi akses siswa terhadap fasilitas sekolah seperti perpustakaan dan laboratorium untuk menghemat anggaran. Mengorganisir kerjasama dalam perusahaan dan lembaga lain untuk menyediakan sponsor. D. Membebankan biaya tambahan kepada siswa dan orang tua sebagai kompensasi. Yang E. Mengabaikan masalah kurangnya anggaran dan tetap menjalankan pendidikan seperti biasa. Nah, kira-kira jawaban teman-teman apa? Boleh komen dulu atau pause videonya, boleh. Silakan teman-teman, semangat buat teman-teman semuanya. Nih rame nih yang nonton aku nih, kakak yang pakai baju merah. Yuk Kak, semangat Kak. Yuk bisa, yuk kumpul semuanya. Yuk monggo. Yuk bisa. Sudah? Nah, jadi kunci atau masalah di sini adalah si Bapak Adi ini selaku seorang kepala sekolah ya. Nah, sedang mencari solusi yang dapat memberikan dampak positif bagi siswa-siswanya. Apa permasalahannya? Yaitu terkait kurangnya anggaran. Nah, di beberapa pilihan itu ada yang menyelesaikan kurangnya anggaran. Seperti contohnya A, ini bisa menyelesaikan kurangnya anggaran. Namun untuk meningkatkan kualitas ini tidak menyelesaikan dengan mengurangi jam. Mungkin secara anggaran memang oke, tetapi secara kualitas ya juga akan turun teman-teman. Nah, mana jawaban yang itu tuh ngurangin anggaran tetapi dia juga meningkatkan kualitas? Nah, kira-kira jawabannya mana? Yuk, tindakan apa yang sebaiknya diambil? Yang B, Kak, membatasi akses siswa terhadap fasilitas sekolah, Kak, buat hemat anggaran. Ini cuma anggaran saja, berarti enggak ya? Mengorganisir kerjasama dengan perusahaan dan lembaga lain untuk menyediakan sponsor dan donasi dalam bentuk bantuan pendidikan. Ini bisa sebagai sesuatu yang dapat meningkatkan anggaran juga, yang tujuannya juga dengan kerjasama dengan lembaga-lembaga lainnya. Nah, ini juga bisa kerjasama dalam hal meningkatkan kualitas pendidikan juga. Jadi ini menurut aku dua-duanya masih oke. Membebankan biaya tambahan kepada siswa dan orang tua sebagai kompensasi atas kurangnya anggarannya juga enggak. Mengabaikan masalah kurangnya anggaran, dia tetap mengutamakan pendidikannya oke, tetapi ini masalah anggarannya belum terselesaikan. Gokil. Jadi analisanya seperti itu teman-teman. Semangat yuk, semangat. Apakah nomor 3 teman-teman juga benar? Kita cek yuk poinnya. Jawabannya yang C. Oke, ini untuk poinnya C poin 5, E poin 4. Selamat buat teman-teman. 1, 2, 3 kira-kira poinnya berapa? Semangat ya. Nanti aku akan coba bahas video-video pendek juga di TikTok Privat Alfaiz. Selain video pendek yang paling banyak itu konsep-konsep sama trik cepat ngerjain TU. Itu di TikTok rame ya, rame teman-teman. Silakan cek di TikTok Privat Alfaiz yo. Lanjut. Di sebuah perusahaan telekomunikasi terdapat seorang manajer layanan pelanggan bernama Sarah yang berusaha membangun sistem pengaduan dan penanganan keluhan yang cepat dan tepat.
Dalam membangun sistem pengaduan dan penanganan keluhan yang cepat dan tepat, tindakan apa yang sebaiknya diambil oleh Sarah? Jadi menurut aku soalnya hot ya. Kira-kira jawabannya apa ya? A. Mengurangi jumlah personel yang bertanggung jawab atas penanganan keluhan agar dapat menghemat biaya. B. Melakukan survei kepuasan pelanggan secara teratur dan menggunakan masukan tersebut. C. Menunda penanganan keluhan yang dianggap kurang penting. D. Mengenakan biaya tambahan kepada pelanggan yang mengajukan keluhan. Yang E. Mengabaikan keluhan yang masuk dan fokus pada upaya meningkatkan. Nah, kira-kira jawabannya apa? Ini hati-hati, soal ini menurut aku cukup hot juga ya. Oke, monggo teman-teman. Tak tungguin, silakan. Monggo. Oke, semangat buat teman-teman semuanya. Masih menunggu? Oke. Sudah? Yes. 3 hal. Yang pertama, kita sebagai manajer layanan pelanggan, Sarah ya, bernama Sarah, yang berusaha membangun sistem pengaduan dan penanganan keluhan yang cepat dan juga tepat. Nah, dalam membangun sistem pengaduan penanganan keluhan yang cepat dan tepat, tindakannya apa nih? Apakah A. Mengurangi jumlah personel yang bertanggung jawab atas penanganan keluhan agar dapat menghemat biaya? Oke, menurut aku ini tidak bisa. Kita kan pengen penanganan keluhan yang cepat dan tepat, malah dikurangi personelnya, menurut aku malah nggak efektif. Melakukan survei kepuasan pelanggan secara teratur dan menggunakan masukan tersebut untuk memperbaiki sistem pengaduan yang ada. Menurut aku cukup oke. Menunda penanganan keluhan yang dianggap kurang penting untuk fokus pada peningkatan penjualan produk baru. Oke juga deh. Mengenakan biaya tambahan kepada pelanggan yang mengajukan keluhan agar dapat mengimbangi biaya operasional. Ini enggak. Mengabaikan keluhan juga enggak. Jawabannya antara B dengan C. Kira-kira Ciro lupa jawabannya yang Oke. Dalam membangun sistem pengaduan dan penanganan keluhan yang cepat dan tepat, tindakan apa yang sebaiknya diambil? Nah, kalau dia menunda penanganan keluhan yang dianggap kurang penting, nah berarti kan ya harusnya tidak seperti itu dong. Harusnya namanya keluhan yang kita selesaikan, baik itu kecil maupun itu besar, gitu kan? Harusnya tetap diselesaikan. Nah, maka jawaban paling tepat adalah yang B, teman-teman. Nah, itu sebagai tindakan apa yang diambil? Dia melakukan survei kepuasan pelanggan secara teratur dan menggunakan masukannya. Nanti ada masukan dia gunakan untuk membangun si perusahaannya ini agar terus menjadi perusahaan yang lebih baik dari masukan-masukan pelanggan tersebut. Maka jawabannya jelas B yang terbaik. Ternyata C tadi kurang baik ya, jawabannya ada di E untuk poin 4-nya. Yuk semangat buat teman-teman ya. Masih ada soal-soal lagi buat teman-teman. Sekali lagi yuk semangat, semoga perjuangan teman-teman ini di tahun ini bisa menjadikan hasil yang terbaik sehingga bisa keterima sebagai ASN ya tahun ini teman-teman. Semangat. Alfaiz bakal fasilitasi teman-teman baik itu tryout maupun kelas online atau video-video selain di YouTube juga kita siapin buat teman-teman semua. Semangat semuanya. Lanjut. Nah, selain di tryout, Alfaiz juga punya buku yang saat ini terlaris. Dari buku itu pertama lahir sampai sekarang bukunya menjadi buku terlaris persiapan CMNS nomor 1 di Indonesia. Ini isinya soal update langsung dari FR peserta. FR itu yaitu pengalaman langsung dari para peserta yang difotokan atau dikirimkan kepada kami. Kami sudah olah, kami sudah perbanyak prediksinya biar mantep ya. Nggak cuman model asli, tapi model-model asli ini aku kembangkan lagi menjadi prediksi hebat buat memperbanyak persiapan teman-teman ya untuk soal-soal persiapan teman-teman di CPNS tahun ini. Semangat, bukunya sangat lengkap ya teman-teman ya. Linknya ada di kolom deskripsi video. Lanjut. Sebuah tim proyek IT, terdapat seorang programmer bernama Maya yang ingin menciptakan kolaborasi yang ingin mendukung dan memberikan bantuan kepada mitra bisnis saat diperlukan. Dalam memberikan bantuan dan dukungan kepada mitra bisnis yang saat diperlukan, sikap apa yang sebaiknya diambil oleh Maya? A. Mengutamakan kepentingan tim proyek. B. Menjaga batasan profesional dan tidak terlibat dalam masalah mitra bisnis. C. Mendorong komunikasi terbuka dan kolaborasi aktif. D. Menunggu permintaan langsung dari mitra bisnis. E. Fokus pada tugas programming sendiri tanpa melibatkan diri dalam masalah mitra bisnis. Kira-kira, yuk ini menurut aku soalnya hot sih, ini jebakan sih. Kalau kita nggak fokus, aku yakin bisa terjebak sih. Oke teman-teman, silakan. Ini masih video part 2 ya. Playlistnya ada di setiap kolom deskripsi video Alfaiz. Mau TU, mau TWK, semua ada. Oke. Tim IT, seorang programmer yang ingin menciptakan kolaborasi yang saling mendukung dan memberikan bantuan kepada mitra bisnis saat diperlukan. Artinya mengutamakan kepentingan tim proyek dan mengabaikan, ini jelas bukan jawaban terbaik. Menjaga batasan profesional dan tidak terlibat dalam masalah. Kan kita saling mendukung, harusnya ya memang kita profesional, tetapi kalau ada masalah ya kita saling mendukung, harusnya kita membantu juga. Oke, ya.
dalam memberikan bantuan atau dukungan kepada mitra bisnis yang sangat diperlukan, sikap apa yang sebaiknya diambil oleh Maya nih? Harusnya mendorong komunikasi terbuka dan kolaborasi aktif antar tim proyek dan mitra bisnis. Untuk apa? Saling mendukung dan memberikan bantuan kepada mitra bisnis yang diperlukan. Maka C, ini jawaban oke banget. Menunggu permintaan langsung dari mitra bisnis sebelum memberikan bantuan ini juga merupakan ya benar, tapi bukan jawaban utama. Fokus pada tugas programming saja, ini juga bukan jawaban utama. Jawabannya yang paling tepat, yang paling bagus poinnya, poin 5, yaitu yang C. Mantep, soal-soal terbaru seperti ini. Aku yakin sering latihan di Alphais, TKP-nya hot, TWK-nya super nalar, dan TIU-nya langsung mirip model asli. Yuk, langsung aja ini poinnya teman-teman. Terbaik ada di 5. C, 4-nya B. Semangat buat semuanya. Aku tunggu di kelas online semuanya ya. Di kelas online jangan lupa teman-teman cek di Instagram pribadi aku juga, Febrian Faiz, buat gabung di grup Telegram boleh, atau di Privat Alphais buat mencari informasi seputar CPNS yang lengkap banget. Lanjut. Sebuah lembaga pendidikan terdapat seorang guru bernama David yang ingin menciptakan kelas yang inklusif, yaitu menyeluruh umum dan menghargai perbedaan siswa. Dalam menciptakan lingkungan belajar yang menghargai perbedaan dan keberagaman, sikap apa yang sebaiknya diambil oleh David? A. Memisahkan siswa berdasarkan kemampuan akademik. B. Menghindari topik-topik sensitif. Wah, ini susah ini. Mendorong diskusi terbuka dan saling menghormati. Menegakkan aturan ketat. Menyediakan bahan pembelajaran yang seragam. Ini sulit. Monggo, pejuang SKD 2024, buktikan soal nomor 6. Tulis di kolom komentar. Kasih tahu alasannya. Pakai trik tadi. Siapa kita, apa masalahnya, selesaikan masalahnya. Semangat teman-teman. Terima kasih sekali lagi yang udah nonton, udah subscribe, udah like, udah share. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Semangat.